wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi ya dalam pembahasan soal-soal terkait matematika aktuaria. Di sini kita akan membahas dua soal yang berkaitan dengan topik distribusi survival, khususnya adalah tentang harapan hidup lengkap dan mediannya. Ya, oke, kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama di sini teman-teman kalau bisa lihat ya, kita memiliki suatu variabel random t ya, di mana variabel random t ini memiliki fungsi distribusi yang terdefinisi bernilai t per 100 min x kalau t-nya antara 0 sampai 100 min x. Jadi tx ini adalah variabel random kontinu sisa usia ya, teman-teman ya. Tx ini adalah variabel random kontinu, sifatnya kontinu ya, dari sisa usia ya seseorang ya yang masuk untuk mendaftarkan diri ke perusahaan asuransi atau membeli produk asuransi sampai dengan dia meninggal ya. Nah, di sini ft-nya itu adalah fungsi distribusi. Karena tx sifatnya kontinu, maka dia memiliki suatu fungsi distribusi ya, bernilai t per 100 min x kalau t-nya atau usianya antara 0 sampai 100 min x dan bernilai 1 kalau usianya lebih besar sama dengan 100 min x. Nah, di sini kita akan menghitung tiga nilai. Yang pertama adalah harapan hidup lengkap yang kita simpulkan dengan E ring x ya, nih. Kemudian variansi dari tx dan yang ketiga adalah median tx-nya. Nah, oke, kita akan membahas soal yang pertama terkait dengan E ring x ya. E ring x ya. E ring x itu merupakan simbol harapan hidup lengkap atau istilahnya atau kita biasanya definisikan sebagai rata-rata lama hidup yang bisa dicapai oleh seseorang yang berusia x. Itu definisi dari harapan hidup lengkap, di mana secara definisi harapan hidup lengkap itu bisa dicari dari rumus integral 0 sampai tak hingga t kali fungsi PDF-nya ft dt. Nah, ini ya, kenapa kita mencari dengan mekanisme integral gitu ya, karena kita memiliki variabel random sisa usianya sifatnya kontinu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mendapati soal di mana variabel random sisa usianya diskrit, maka mekanisme perhitungannya tidak lagi menggunakan integral tetapi menggunakan sigma atau jumlahan. Gitu ya. Jadi perhatikan dari sifat variabel random yang dimiliki ya. Oke, nah selanjutnya, kita kan arahnya mau ke sini ya teman-teman ya. Jadi integral 0 sampai tak hingga t kali ft dto ya. Kita jabarkan dulu. Nah, teman-teman perhatikan, biasanya batas integralnya itu tidak harus 0 sampai tak hingga. Tetapi teman-teman perhatikan dari fungsi distribusi yang dimiliki oleh variabel random yang ada. Nah, kalau teman-teman perhatikan f besar tx atau fungsi distribusi yang ada di sini itu nilai atau batas maksimumnya adalah 100 min x. Maka batas integral untuk mencari nilai harapan hidup itu tidak lagi dari 0 sampai tak hingga, tetapi dari 0 sampai 100 min x, teman-teman. Ya. 100 min x kemudian t kali ft dt. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya untuk mencari E ring x atau harapan hidup lengkap ini kita membutuhkan f kecil t. F kecil t itu adalah probability density function-nya atau PDF-nya, teman-teman. Ya, padahal yang kita ketahui atau yang kita dapatkan di sini itu adalah nilai dari fungsi distribusi kumulatifnya. Ya, kumulatif itu adalah CDF-nya, teman-teman, kalau di statistik ya. Nah, maka kalau yang diketahui itu adalah fungsi CDF-nya, sedangkan yang ditanyakan adalah fungsi PDF-nya, maka kita bisa menggunakan teori
tentang turunan. Jadi hubungan antara CDF dengan PDF adalah CDF itu bisa dicari dari mengintegralkan fungsi PDF-nya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi FT itu bisa dicari dari 0 sampai X ya, fungsi PDF-nya. Ya, begitupun kalau teman-teman ingin mencari fungsi PDF-nya ya, itu bisa diperoleh dari turunan. Jadi menurunkan fungsi CDF-nya atau fungsi distribusinya terhadap T. Nah, ini ya. Karena di soal diketahui fungsi distribusinya atau CDF-nya, maka untuk mencari probability density function-nya tinggal teman-teman menurunkan fungsi CDF-nya terhadap T, atau di sini berarti kita tuliskan kita turunkan fungsi T per 100 min X ya per dt. Jadi kita turunkan terhadap T. Nah, mungkin teman-teman ingat ya dulu pas di kalkulus, konsep dalam menurunkan suatu fungsi, kalau fungsinya bentuknya pecahan seperti ini, berarti kan T di sini kita asumsikan atau kita anggap sebagai U, kemudian 100 min X-nya kita anggap sebagai V. Maka turunan dari fungsi ini itu bisa kita cari dari U aksen V, dikurangi UV aksen per V kuadrat. Ya. U aksen itu adalah turunan dari T terhadap T. Kita turunkan ya, berarti nilainya adalah 1 dikali V-nya adalah 100 min X ya, dikurangi U-nya adalah T, kemudian V aksen, V-nya ini 100 min X, kita turunkan terhadap T. Ingat ya teman-teman ya, 100 min X itu tidak ada variabel T-nya. Otomatis dalam hal ini 100 min X kita asumsikan sebagai konstanta. Nah, di sini kita membutuhkan V aksen, berarti kita turunkan 100 min X yang merupakan suatu konstanta. Ingat ya, suatu konstanta kalau diturunkan itu kan nilainya adalah 0. Ya, ini. Maka dibagi V kuadrat, berarti kan 100 min X kita kuadratkan. Maka kita dapatkan fungsi dari probability density function-nya itu adalah 1 per 100 min X. Nah, ini ya kita dapatkan fungsi PDF-nya. Lanjut kita masukkan ke rumus untuk menentukan harapan hidup lengkapnya, teman-teman. Maka di sini kita peroleh bahwa integral 0 sampai 100 min X ya kali T kali FT-nya kita ganti jadi 1 per 100 min X dt. Nah, ini. Nah, teman-teman perhatikan 1 per 100 min X itu kan tidak ada variabel T-nya, ya enggak? Nah, ini. Maka karena dia tidak ada variabel T-nya, kita asumsikan dia adalah suatu konstanta. Jadi kita bisa keluarkan dari integralnya. Nah, ini kita tuliskan ulang, berarti kan 100 min X integral 0 sampai 100 min X dari fungsi T dt. Nah, ini kan fungsi T polinomial ya teman-teman ya, jadi tinggal teman-teman integralkan. Ini 100 min X, berarti kita integralkan T, berarti kan jadi setengah T kuadrat, batasnya dari 0 sampai 100 min X ya. Maka kita peroleh harapan hidup lengkap ya, itu adalah 1/100 min X dikalikan, nah ini setengah kali T, T-nya kita ganti jadi 100 min X, berarti ini setengah kali 100 min X kuadrat gitu kan ya, dikurangi setengah kali T-nya kita ganti 0. Nah, ini. Maka kita peroleh berarti 100 min X ini berarti setengah kalikan 100 min X kita kuadratkan. Nah, ini kan habis ya, ini tinggal 1, ini habis, berarti ring X nya atau nilai harapan seumur hidup
lengkap ya, atau nilai harapan hidup lengkap itu adalah setengah kali 100 min X atau 100 min X dibagi 2. Nah, ini ya, itu adalah nilai dari harapan hidup lengkap, atau kita bisa mengistilahkan sebagai harapan seumur hidup. Nah, selanjutnya tadi di poin A kita sudah mendapatkan nilai, oke sebentar ya, kita sudah mendapatkan nilai dari E ring X atau harapan hidup lengkap, atau kita bisa menyimbolkan dari E ring X itu adalah nilai ekspektasi dari TX nya teman-teman ya. Makanya tadi kita mencarinya itu integral dari 0 sampai tak hingga T kali fungsi PDF nya gitu kan ya. Nah ini itu tadi nilainya adalah setengah kali 100 min X, tadi kan kita sudah membahas ya. Nah ini, nah kemudian berarti kita yang kedua akan mencari variansinya. Jadi variansi dari TX itu diperoleh dari, kalau sesuai dengan sifat dari variansi di statistik ya, variansi dari TX itu kan ekspektasi TX kuadrat dikurangi ekspektasi TX yang kita kuadratkan ini ya. Ini ya teman-teman ya. Ini. Nah, ekspektasi dari TX kan kita sudah mendapatkan tadi nilainya adalah setengah kali 100 min X, tinggal kita kuadratkan saja nilainya gitu kan ya. Jadi jawaban kita yang sudah kita dapatkan di poin A itu ternyata dipakai ya teman-teman ya. Nah ini, nah kemudian yang belum diketahui adalah ekspektasi dari TX yang dikuadratkan. Nah ini ya, yang kuadratnya, atau kalau di statistik itu biasanya diistilahkan dengan momen kedua teman-teman ya. Ini adalah momen kedua ya. Nah maka langkah yang kita cari sebelum kita mencari variansi X adalah kita mencari TX kuadratnya ya. Nah tadi pas kita nyari TX atau ekspektasi dari variabel TX itu kan integral 0 sampai tak hingga T kali FT dt, T nya pangkat 1 teman-teman ya. Nah sekarang kalau kita ingin mencari TX kuadrat, rumusnya sama ya, ini adalah 0 sampai tak hingga T kali FT dt. Tapi teman-teman perhatikan, karena yang dimau itu kuadrat, maka T-nya di sini, variabel T-nya itu kita kuadratkan ini ya. Jadi yang membedakan antara momen pertama, jadi ETX itu adalah momen pertama, T-nya pangkat 1. Nah, ETX kuadrat ini adalah nilai dari momen kedua. Ya, momen kedua maka variabel T-nya itu juga kita kuadratkan. Jelas ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita jabarkan dengan PDF yang sudah kita dapatkan tadi ya, nilainya adalah 1/100 min X, maka kita bisa menjabarkan bahwa ETX kuadrat itu adalah 0 sampai 100 min X dari T kuadrat kali 1/100 min X dt. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita mengasumsikan bahwa 1/100 min X adalah suatu konstanta ya, karena dia tidak mengandung variabel T, maka kita bisa mendapatkan nilainya adalah 1/100 min X integral 0 sampai 100 min X dari fungsi T kuadrat dt. Nah ini kita tinggal mengintegralkan fungsi T kuadrat ya, berarti 1/100 min X kita integralkan kan berarti 1/3 T pangkat 3 batasnya dari 0 sampai 100 min X. Nah maka nanti kita dapatkan nilainya adalah 1/100 min X, kita masukkan ya, T nya itu 100 min X berarti 1/3 kali 100 min X
kita pangkatkan 3, jangan lupa ya, karena yang dimau pangkat 3 dikurangi 0. Karena apa? Karena sepertiga kali T-nya kita ganti 0, itu kan berarti sepertiga kali 0. Pastikan nilainya adalah 0. Ya, maka kita peroleh momen kedua dari variabel random Tx adalah sepertiga kali. Nah, ini kan berarti pangkatnya sisa 2 ya, teman-teman ya. Ini berarti 100 min X pangkat 2. Nah, ini. Gitu kan ya? Nah, ini gampang ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai dari variansi Tx-nya sesuai dengan rumus tadi, berarti Tx kuadrat dikurangi Tx yang dikuadratkan. Nah, ini. Oke. Nah, Tx kuadrat itu kita peroleh tadi adalah sepertiga 100 min X pangkat 2 ya, dikurangi Tx-nya itu nilainya adalah 1/2 100 min X, kemudian kita kuadratkan karena kita mintanya dikuadratkan. Ya, maka kita peroleh ini sepertiga 100 min X kuadrat berarti dikurangi 1/4 100 min X dikuadratkan. Maka karena sama-sama 100 min X kuadrat ya teman-teman ya, maka 100 min X-nya bisa kita keluarkan. Ini kuadrat ya. Terus kita mengoperasikan sepertiga dikurangi 1/4. Nah, ini teman-teman tinggal menyamakan penyebutnya ya. Nah, ini kan nanti diperoleh berarti 12 4 dikurangi 3 ya. Oke, berarti nanti diperoleh nilainya adalah 1/12 100 min X kuadrat. Nah, ini sudah kita jawab untuk poin yang kedua, yang ini adalah variansi dari Tx yang kita peroleh adalah nilainya 100 min X kuadrat dibagi 12. Oke ya, kita lanjutkan ke jawaban atau ke soal yang ke C. Oke. Soal yang ke C dimana kita disuruh nyari mediannya ya, median atau nilai tengah. Jadi kalau di statistik median itu kan titik tengah ya, atau nilai tengah ya. Berarti yang membagi, misalkan kita punya barisan, membagi barisan tersebut sama panjang. Makanya di sini kalau teman-teman mengingat median berarti titik tengah, setengah. Ya, otomatis mikirnya kan setengah ya. Nah, di sini untuk mencari median dari Tx-nya, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dua rumus. Jadi median dari variabel random Tx itu artinya apa? Artinya adalah di mana fungsi kumulatifnya, fungsi distribusi kumulatif yang menyatakan fungsi kematian ya, fungsi kematian Tx ini untuk nilai mediannya, median itu adalah MT-nya, itu nilainya adalah setengah. Bisa seperti ini, atau teman-teman cari nilai dari integral 0 sampai mediannya MT ya, MT dari fungsi PDF-nya, fungsi kematian juga ya, tapi PDF-nya DT itu nilainya adalah setengah. Nah, ini sebenarnya sama aja ya teman-teman ya, mau pakai yang kiri atau yang kanan itu sama aja, tapi yang kayaknya lebih gampang teman-teman silakan bisa nyari dari fungsi kumulatifnya. Kenapa? Karena di soal sudah diketahui fungsi distribusi kumulatifnya ya, dimana FT itu nilainya adalah T/100 X ya, maka kita bisa mengganti FT yang di sini ya, apapun yang di sini itu jadi T yang di sini, gitu kan ya. Nah, ini maka fungsi kematian untuk nilai mediannya, jadi MT yang di sini kita mengganti variabel T yang ada di soal ini ya, maka bisa kita rubah jadi MT dibagi 100 min X
sama dengan setengah. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung dapatkan nilai medianya. Berarti kan ini 2 MT sama dengan 100 min X gitu kan ya. Maka MT-nya atau median dari variabel random TX nilainya adalah setengah dari 100 min X. Nah, ini ya. Atau nah ini teman-teman bisa cari menggunakan rumus yang kedua. Oke. Ya. Nah, ini ya. Dengan mengintegralkan fungsi PDF-nya. Nah, tadi kita kan mendapati fungsi PDF-nya itu kan 1/100 min X ya, teman-teman ya. Nah, maka ini bisa diperoleh 0 sampai MT dari fungsi PDF-nya 1/100 min X yang sudah kita hitung tadi ya. Di poin A, DT nilainya adalah setengah. Nah, ini kita mengintegralkan, jadi ini kita asumsikan konstanta ya, karena nggak ada variabel T-nya, berarti 1/100 min X ya, berarti ini integral 0 sampai MT 1 DT. Nah, ini nilainya adalah setengah, berarti 1/100 min X, integral dari 1 kan berarti T ya, T 0 sampai MT, ini nilainya setengah ya, nanti dapatnya sama ya. Maka ini 1/100 min X berarti nilainya adalah M T dikurangi 0 sama dengan setengah, maka MT per 100 min X nilainya setengah, maka MT-nya adalah setengah dikalikan 100 min X. Nah, ini hasil yang kita peroleh sama ya. Silakan teman-teman lebih enak yang mana ya, pasti kan milih yang cepat ya teman-teman ya. Berarti teman-teman bisa menggunakan persamaan yang pertama, bahwa ternyata nilai median itu bisa kita terapkan dari fungsi kematiannya. Jadi fungsi kematian dari mediannya itu pasti nilainya adalah setengah. Nah, ini tinggal dimasukkan fungsi kumulatifnya ya, fungsi distribusi kumulatifnya atau fungsi kematiannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, yang kedua, di soal yang kedua ini kita diketahui beberapa nilai teman-teman ya. Ini adalah P45. Artinya apa? Artinya orang yang usianya 40 tahun dia akan survive 5 tahun kemudian, atau dia akan survive mencapai usia 45 tahun. Nilainya adalah 0,8. Kemudian P45 10 ya, berarti usia 45 tahun akan survive mencapai usia 55, itu nilainya adalah 0,6 peluangnya. Kemudian P55 ini 10, berarti nilainya adalah 0,4. Nah, di sini kalau saya gambarkan ya dari soalnya, kita tahu bahwa orang itu usianya adalah 40 tahun sekarang ya. Sedangkan kita akan mencari peluang orang yang berusia 40 tersebut akan meninggal antara usia 55 sampai 65 tahun. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin mencari peluang orang yang berusia 40 tahun dia akan meninggal di usia 55 sampai 65, otomatis orang tersebut itu harus survive dulu. Ya, perlu diperhatikan. Jadi harus orang yang berusia 40 tahun itu harus survive dulu mencapai usia 55 tahun, teman-teman. Makanya di sini berarti yang harus kita cari adalah berapa sih peluang orang yang usianya 40 tahun akan survive mencapai usia 55 tahun atau 15 tahun kemudian. Baru dari usia 55 tahun tersebut, orang tersebut kita akan menghitung peluang meninggalnya. Nah, kalau peluang meninggal di aktuaria itu kan dinotasikan dengan Q. Berarti kan Q 55 10, atau peluang orang yang berusia 55 dia akan meninggal sebelum mencapai usia 65 tahun. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita cari adalah peluang orang meninggal ya, orang yang usianya 40 tahun tapi dia survive dulu
ya. Jadi survive-nya berapa lama? Ya ini adalah 15 tahun. Ya. Survive dulu 15 tahun kemudian atau mencapai usia 55 baru kita menghitung peluang meninggalnya 10 tahun kemudian atau sebelum mencapai usia 65 tahun. Jadi kalau dituliskan seperti ini teman-teman. Ya, gitu ya teman-teman ya kalau dijabarkan seperti itu. Nah, maka bagaimana ini kita jabarkan? Kita jabarkannya itu menggunakan, boleh terserah ya, boleh teman-teman pakai LX, boleh pakai fungsi survival SX. Ya, di sini saya menjabarkan peluangnya itu sebagai suatu fungsi atau variabel fungsi survivalnya. Ya, ini adalah PXN-nya, ini ya PXN-nya itu sebagai suatu fungsi survival ya. PXN itu adalah SX plus N dibagi SX. Nah, ini ya. Jadi dari nilai-nilai yang diketahui ini maka bisa kita jabarkan bahwa P45 berarti kan S 45 per S40 nilainya adalah 0,8, kemudian P45 10 berarti S55 per S45 nilainya adalah 0,6, kemudian P55 kemudian ini 10 ya, itu nilainya adalah 0,4 atau kalau kita jabarkan berarti S65 per S55. Nah, ini. Nah, dari nilai-nilai ini kita akan menjabarkan ini P4015. P4015 berarti kan S55 ya benar ya, dibagi S40 gitu kan ya. Nah, ini Q itu adalah 1 min P ya, 55 ini 10. Nah, P55 10-nya juga kita jabarkan, berarti S55 dibagi S40 berarti ini 1 dikurangi S65 per S55. Nah, ini kita coba jabarkan ya, berarti S55 per S40 dikalikan S55 min S65 per S55. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti kita peroleh bahwa nilainya adalah S55 per 40 dikurangi S65 per 40. Nah, per S40 sorry ya. Nah, ini kita harus nyari satu-satu dulu ya teman-teman ya. S55 per 40. Nah, ini S55 per 40 itu nanti nilainya berapa? S55 per 40 itu kan kita bisa menjabarkan S55 per S45 dikalikan S45 per S40. Ini kan sama aja ya teman-teman ya. Ini kan tinggal dicoret-coret kan nilainya sama seperti di atas ya. Kemudian dikurangi S65. S65 berarti kalau kita jabarkan S65 per S55, kita jabarkan sesuai dengan yang ada di sini aja ya teman-teman ya. Dikalikan S55 per S45 kalikan S45 per S40. Nah, ini kan kalau saya coret, ini coret-coret karena perkalian ya, maka ini akan habis ya, akan nilainya 1. Ini juga akan nilainya 1. Nah, ini kan pada dasarnya sama ya, S65 per S40. Nah, ini kita jabarkan S55 per S45 berapa? S55 per S45 itu kan nilainya adalah 0,6 dikalikan S45 per S40 nilainya adalah 0,8 dikurangi S65 per S55 nilainya adalah 0,4 kalikan S55 per S45 adalah 0,6 dikalikan 0,8. Nah, ini kan nilainya sudah ada ya teman-teman ya, 0,8 dikali 0,6 itu berarti 0,8
48 dikurangi dengan 0,4 kali 0,6 kali 0,8 itu adalah 0,192, maka diperoleh nilainya adalah 0,288. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal yang kedua, teman-teman. Jadi sebenarnya hanya menjabarkan saja gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Menjabarkan dari apa? Dari fungsi survivalnya ya, peluang survive-nya. Nah, ini PXN-nya. Kita jabarkan bisa pakai fungsi survivalnya, bisa pakai LX-nya ya. Kan sama aja ya, teman-teman ya. LX-nya. Nah, ini silakan bisa dipelajari. Silakan teman-teman bisa tanya lagi kalau misalkan ada beberapa soal yang mungkin teman-teman bingung dan perlu kita bahas. Gitu aja ya, teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.